Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Hari ini Pojok Iman menampilkan mengenai kupas tuntas tentang novena kerahiman ilahi yang kemarin kita bahas satu persatu. Hari pertama novenanya dibawa jiwa-jiwa semua orang-orang berdosa. Hari kedua dibahas mengenai jiwa-jiwa para imam, biarawan dan biarawati. Kali ini hari ketiganya jiwa-jiwa orang yang saleh dan setia. Mengapa juga mereka perlu didoakan? Kalau mengenai orang saleh dan setia, ini bukan menyangkut kita saja ya, para imam biarawati, tapi ini juga kaum awam. Apapun status dan peranannya, diminta untuk bersaksi tentang kesetiaan dan kesalehan itu. Yuk kita lihat cuplikan yang ada yang disampaikan dalam novena kita. Suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan. Pada novena hari ketiga kerahiman ini, Tuhan Yesus meminta Faustina membawa kepadanya semua jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Mungkin kita bertanya dalam hati, minimal saya bertanya, Tuhan, kenapa orang saleh dan setia masih perlu juga diintensikan atau didoakan? Kenapa ya orang saleh dan setia itu juga masih perlu didoakan? Bukankah usaha dan kesaksian mereka sudah cukup? Atau malah belumlah cukup? Berdasarkan pertanyaan ini, saya merujuk pada permenungan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Orang saleh dan setia, orang saleh yang macam apakah yang diminta oleh Tuhan Yesus? Berangkat dari buku harian Santa Faustina, Yesus bersabda, rahmat yang paling banyak kuanugerahkan adalah kepada jiwa-jiwa yang saleh, yang selalu merenungkan sengsaraku. Aku tertarik, minimal saya, untuk merenungkan satu kalimat ini saja. Rahmat yang paling banyak kuanugerahkan adalah kepada jiwa-jiwa yang saleh, yang selalu merenungkan sengsaraku. Selalu merenungkan sengsaraku. Itu bukan berarti hidup kita kalau merenungkan sengsara seakan-akan kita pesimis, seakan-akan kita tidak mau masuk dalam penderitaan, atau mungkin kita jauh dalam penderitaan. Enggak. Yang dimaksud adalah bahwa kalau jiwa-jiwa selalu merenungkan sengsaraku, sengsara Yesus yang baru saja kita renungkan dalam misteri Paskah, sengsara wafat dan kebangkitannya, segera kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin Anda sehati sejiwa. Yesus ingin Anda solider dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda pun berjumpa dengan orang-orang kecil, orang-orang papa dan miskin, bukankah ada dorongan hati untuk mau membantunya, untuk mau duduk bersama, untuk mendekati mereka, dan akhirnya kita berbuat belas kasih. Kalau kita sudah simpati, lanjut kita empati, dan di sanalah ada solusi-solusi hidup yang meringankan. Bayangkan permenungan saya melihat mengenai kesalehan ini digarisbawahi dalam buku harian Santa Faustina. Selalu merenungkan sengsaraku, berarti Anda dan saya diminta untuk sehati sejiwa dengan Tuhan Yesus.
itulah kesalehan. Namun bagaimana dengan gambaran kesetiaan? Dicatat pula dalam buku harian Santa Faustina sebagai jiwa yang selalu menjaga akan keutuhannya, meski tugas dan perannya berbeda-beda. Keutuhan dalam tanggung jawab, keutuhan dalam tugas pelayanan. Minimal misalnya di tempat ini kita romo, suster, dan frater-frater dengan tugas perutusannya masing-masing. Tuhan minta kita setia. Saya setia dengan tugasnya mendampingi para frater. Para frater setia menjalankan tugasnya dalam kebidelan masing-masing. Juga dalam formatio. Suster-suster ada yang di dapur, ada yang di kapel, ada yang di sekretariatan. Beda-beda mereka. Berusahalah Anda dan saya setia di sana. Dan kesetiaan itu juga diungkap oleh Santa Faustina dalam doanya. Santa Faustina berdoa demikian. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang maha rahim kepada jiwa-jiwa yang setia. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka, agar mereka jangan pernah gagal dalam mengolah kasih. Dan rupanya inilah yang dikatakan dengan kesetiaan, supaya orang-orang saleh dan setia perlu didoakan, jangan sampai tergoda gagal mengolah kasih. Dalam doa Santa Faustina ini kita jumpai di sana, rupanya kesetiaan menjadi ciri manusia, orang-orang yang berpegang pada iman, harapan dan kasih. Trilogi iman kita yang Anda dan saya terima saat-saat pembaptisan. Dan rupanya Yesus menggarisbawahi orang-orang, jiwa-jiwa yang saleh dan setia ini menjadi harga yang harus dijaga dalam keadaan apapun. Jadi, seberat apapun beban Anda dari derita, tanggung jawab dan pelayanan kita, hendaklah Anda dan saya tetap setia. Orang yang setia, jiwanya selalu memuliakan kerahiman Tuhan sepanjang segala abad. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Mengapa jiwa-jiwa ini menjadi cerminan penghiburan? Lihat antifon pembuka. Jiwa-jiwa yang saleh dan setia itu menghibur aku Yesus di jalan salibku. Mereka semua menjadi setetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Kita bisa melihat juga kisah-kisah ini dalam Maria Magdalena misalnya. Orang yang benar mengalami keberdosaan, dia merasakan belas kasih Tuhan, tapi mengalami totalitas cinta yang luar biasa. Saat ia pergi pagi-pagi buta, pergi ke makam untuk melihat Tuhan. Dan karena pengalaman telah ditebus dan diselamatkan itu, ia bangkit kembali. Ia setia dan ia mencintai Yesus. Petrus misalnya, contoh yang kedua, orang yang sempat gagal setia karena ia menyangkal guru yang dicintainya. Tetapi Petrus tidak kehilangan harapan. Ternyata masih ada cinta kepada Tuhan yang menyelamatkan. Ketika pada bagian akhir Injil Yohanes dikatakan, Peter, do you love me? Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku? 3 kali ditanya Yesus dan ia konsisten mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu tentang aku mencintai engkau. Dan Yesus memberi tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah gambar kesetiaan dan kesalehan, di mana pada novena hari ketiga ini
Tuhan memohon kepada Anda dan saya untuk setia dan saleh juga, yang menjadi kesaksian Anda dan saya menghibur hati Yesus yang penuh derita itu. Setia dan saleh akhirnya adalah jangan pernah melepaskan diri dari Yesus. Setia dan saleh adalah jangan pernah menjauh dari Yesus. Ucapkanlah, Yesus, Engkaulah andalanku. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan ya, mengapa jiwa-jiwa orang-orang saleh dan setia juga perlu didoakan. Dalam buku catatan harian kita bisa melihat karena rahmat Allah itu akan paling banyak diterimakan atau dianugerahkan oleh Tuhan kepada jiwa-jiwa orang-orang saleh yang selalu merenungkan sengsara Yesus. Maka sebagai orang-orang Kristiani pengikut Yesus, permenungan kita tentang kisah sengsara jangan pernah dilupakan. Justru orang-orang saleh dan setia, mereka suka merenungkan kisah-kisah sengsara Yesus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita sehati dan sejiwa dengan Tuhan Yesus. Atau kalaupun Anda dan saya punya beban-beban kehidupan, kita bisa merasa diringankan dengan melihat juga derita Tuhan Yesus. Bahkan kita disuruh bisa menyatukan derita kita dengan derita Tuhan Yesus. Itulah yang juga dialami dalam catatan para pendosa. Ingat tuh ya, pendosa yang dipaku di kayu salib. Ada penjahat yang bertobat, ada yang tidak ya. Tapi penjahat yang bertobat bilang, Tuhan, jika Engkau sudah ada di sorga, ingatlah akan aku. Dan Tuhan menjawab, hari ini juga, ya kan, Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini, bukan besok dan yang akan datang. Itulah wajah kerahiman Tuhan ketika kita boleh sehati seperasaan dengan derita Tuhan, atau penderitaan kita serahkan kepada Tuhan sendiri. Yang menarik juga saudara yang terkasih, dikatakan dalam doa itu, Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang marahim kepada jiwa-jiwa yang setia, karena Allah akan melimpahkan berkat kepada mereka yang tak terhingga. Jangan sampai jiwa-jiwa ini kalah atau salah dalam mengelola kasih sehingga mereka gagal. Maka jiwa-jiwa yang saleh dan setia ini perlu didoakan. Jangan sampai mereka gagal dalam mengolah kasih. Apalagi dasarnya adalah pembaptisan kita, di mana kita, Anda dan saya yang percaya dan mau mengikuti Tuhan Yesus, berani untuk setia sampai titik darah penghabisan. Yuk coba setia, yuk coba menjadi orang-orang saleh. Tuhan memberkati. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau